Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola. Inovatif, Disiplin kolaboratif. Oke, balik lagi bersama aku Naomi Dan aku Balkis. di podcast Suara 8 tentunya Ya, dalam segmen. KKS. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bahas apa nih, Kis? Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang I'm not another girl, alias aku gak seperti cewek lain. Nah, itu tentang bahas apa sih artinya? Itu dan pembahasan ini tuh sangat menarik sebenarnya. Dan apalagi kita semua harus tahu, terutama buat cewek-cewek nih. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih dan kenapa cewek-cewek harus tahu? Itu kita bakal bahas kali ini ya, Nom. Oke, jadi kita bakal bahas tentang I'm not another girl. Nah, jadi itu tuh bahas tentang kayak sudut pandang kita sesama perempuan. Ya. Khususnya kan kita di umur 16, 17, 18 tuh kita masih sering kayak labil lah. Ya, di dibilang masa kayak, remaja lah ya. kayak misalnya kita kayak sering kadang secara nggak sadar tuh kita jadi iri sama temen atau dengki karena kan Ya, kita bahkan kita bisa menjatuhkan sesama cewek gitu loh. Yang padahal kita harus ngedukung sesama cewek kayak gitu. Nah, dari penjelasan Nomi tadi itu ada sebuah istilah yang dibuat oleh para gerakan feminis itu yang namanya adalah internalized misogyny. Apa itu internalized misogyny? Internalized misogyny itu adalah sebenarnya artinya itu adalah sebuah pelecehan. Nah, tapi di sini pelecehannya itu nggak harus dari cowok ke cewek, tapi bisa cewek ke sesama cewek. Dan itu adalah perbuatan atau perilaku cewek menjatuhkan cewek lain atau kayak gimana ya? Kayak ibaratnya aku nggak selevel sama kamu kayak gitu. Nah, jadi internalized misogyny itu biasanya sering terjadi karena kayak kita tuh ngerasa kalau kita tuh lebih superior. Iya, kayak kita nggak sependapat nih, jadi kita nggak selevel. Sering terjadi kan kalau misal kayak di SMA atau di sekolah-sekolah kita kayak mungkin ada ya beberapa yang seusia kita udah bisa make up atau yang emang udah dalam berpakaiannya sudah ya bisa dibilang kayak outfitnya gitu. Jadi kayak kita yang biasa-biasa aja tuh kadang ngerasa kayak apaan sih kayak nggak sama gitu. Jadi gitu. Kayak secara nggak langsung kita bisa menjatuhkan ataupun kayak kita mungkin secara batin pun kayak bisa kayak kita kok pakaiannya gini banget sih kayak itu sebenarnya itu dia termasuk ke internalized misogyny itu. Nah, aku ada nih contoh peristiwa itu internalized misogyny ini ya. Aku pernah lihat ini di Twitter. Mungkin beberapa kali malahan itu lihat. Jadi misal ya ada berita tentang pelecehan seksual antara cowok sama cewek gitu. Korbannya cewek ya kan. Itu di kolom komentar itu pasti banyak lah ya aspirasi pendapat open minded dari netizen kayak gitu. Itu aku sering temuin itu cewek-cewek komen itu malah lebih ke kayak gak ngedukung si korban gitu loh. Padahal korban pada saat yang sama itu kan juga pasti iya butuh bantuan, butuh dukungan. Dia mungkin ngerasa trauma, apalagi pelecehan itu kan bisa jadi kayak dipaksa gitu kan. Tapi malah kayak netizennya itu kayak menyalahkan pakaiannya atau gimana. Padahal kan secara nggak langsung kan yang melakukan kan berdua, terus bisa juga kayak dipaksa ya. Kayak kita harus juga melihat kayak salahnya tuh sebenarnya tuh juga cowoknya juga salah kayak banyak yang mereka tuh kayak salah mesti kayak dibilang kayak salah sendiri pakainya kayak gitu, salah sendiri kayak gini ya, atau enggak kayak kamu nggak hati-hati sih makanya kayak gitu. Padahal kan ya mungkin emang ada salah wanitanya, mungkin tidak semua laki-laki juga seperti itu. Dan mungkin juga kita kan sebagai perempuan juga udah lebih kayak hati-hati nggak sih, tapi mungkin emang kita kan juga yang namanya kayak gitu nggak ada yang pernah tahu kan. Nah, tapi ya diusahakan kalau misalkan kayak gitu korban kayak gitu tuh lebih baik kita ngedukung, apalagi kita sesama perempuan ya kan, sesama perempuan kita ngedukung dia gimana pun juga dia itu butuh support dari kita kayak gitu. Nah, kalau Nomi nih ada pengalaman apa nih? Aku bakal bacain ini kayak preview dari YouTube-nya Kak Gita Savitri. Jadi Kak Gita Savitri ini adalah dia YouTuber pelajar yang kalau nggak salah tinggal di Jerman ya.
Jadi ada namanya Fatima Azhara, dia komen 1 tahun yang lalu, dia komen kayak gini, dulu aku juga pernah kayak gitu, suka kayak merendahkan secara nggak sadar, dan sekarang aku sadar bahwa di lingkungan sekitarku tuh semua perempuan juga punya keunikan masing-masing, ada yang jago ini, ada yang jago ini. Betul banget. Dan rasa merendahkan tuh secara nggak langsung bakal hilang sendiri. Nah, hilang sendiri. Jadi dia itu komen setahun yang lalu. Jadi mungkin apa namanya, kalau misalkan itu dia harusnya berusaha ngingetin diri sendiri lah ya, support diri sendiri juga buat kayak gitu, buat gak apa namanya melakukan internalize misogyny itu. Dan apa ya, mungkin emang susah kita sama cewek, dan menurutku ya setiap cewek itu nggak bisa menghindari dengan yang namanya internalize misogyny itu. Benar banget ya kan. Terus ya mungkin kita harus sedikit demi sedikit aja buat numbuhin apa ya, rasa simpati gitu loh ke sesama cewek ya. Jadi Kak Fatima Azhara ini komen dari setahun yang lalu ya, dia bisa bilang kayak rasa merendahkan ini udah ngerasa hilang, kayak rasanya udah mulai perlahan dia bisa menghargai, kayak simpati ke orang lain. Jadi kita sebenarnya bisa. Kak Fatima aja bisa, kenapa kita nggak bisa kayak ya. Dan kita ya masih remaja ya, kita belajar dikit sedikit lah ya. Mungkin kita kalau semakin dewasa nanti semakin mengerti. Kadang juga ada orang yang udah dewasa tapi ya masih apa namanya ngerasa kayak remaja kayak gitu ya, ada. Ya karena umur itu tidak jadi patokan memastikan untuk dewasa, kayak dewasa tuh pemikiran, kalau umur tuh ya umur kayak angka. Iya, angka bener. Nah ini aku bacain preview lagi masih dari komennya Kak Gita ya. Ini dari yang namanya Hania Timur, namanya Hania kayak gini. Entah kenapa ya, jadi cewek itu susahnya punya double standard. Dibilangnya harus make up tapi nggak boleh ketebelan. Masalahnya tiap orang punya standar tebel sendiri-sendiri, tebel make upnya ya. Terus katanya harus bisa masak, melayani suami, stay di rumah dan lain-lain, jadi ibu rumah tangga lah ya. Tapi di sisi lain harus jadi hebat, jangan mau kalah sama cowok-cowok. Terus harus taat sama suami. Banyak deh pokoknya double standard. Jadi sering kali kita punya hidup dilematis. Jadi ya emang benar sih, cewek ini standarnya itu kan ditentukan oleh orang lain. Jadi si cewek juga bingung. Kita kayak kita apa namanya, di sisi lain kita harus gak boleh kalah sama cowok, sisi lain kita harus kayak di rumah terus gitu, istilahnya kayak antara ibu rumah tangga sama wanita karir gitu ya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang yang dibilang Kak Hania tadi adalah standar. Mungkin kita sering ngerasain kayak standar kecantikan gak sih? Kayak misal kayak standar kecantikan tuh kayak di usia kita tuh juga sering ngerasain kayak misal harus putih, harus alisnya tebel, harus kayak gitu, harus tinggi. Harus nah itu kayaknya gitu. Hidungnya harus mancung. Nah gitu. itu susah banget. Padahal standar kecantikan itu ya ada sendiri-sendiri maksudnya. Maksudnya itu kalau beda sudut pandang ya beda standar kayak gitu kan. Ya menurutku sih itu nggak bisa dipaksain. Ya aku pernah nemu di TikTok kayak ada kata-kata gini, kita bakal kelihatan cantik di orang yang tepat. Nah itu termasuk kayak enggak standar, kayak ya kamu bakal kelihatan cantik, kamu bakal jadi ratu sama orang yang tepat. Kayak kalau ada orang yang tertarik sama kecantikanmu ya berarti dia bisa nerima kamu gitu. Kalau misalkan kamu malah nggak nerima omongannya orang, kamu malah ntar malah jadi beban pikiran sendiri. Padahal pasti nanti ada kok suatu saat orang yang terima kamu, nerima kecantikanmu kayak gitu. Ya udah. Oke, ngomong-ngomong kecantikan nih kan kayak masih banyak ya, khususnya kayak pria yang kamu itu nggak sih, tahu nggak sih kalau misal di platform sosial media tuh ada kata-kata gini, good looking selalu dibela. Nah itu cukup kayak nggak gitu cara mainnya, kayak mungkin ada yang kayak dia misalnya aja, kita kan kayak keseharian emang kita seorang remaja kayak nggak jauh-jauh dengan sosial media, kayak misal kita di TikTok wes kayak kita lihat nih ada orang cantik ngedance atau apalah gitu, terus nggak sengaja dia melakukan kesalahan tapi nggak dihujat. Contohnya aja kayak waktu itu sempat trending kayak KKI. Nah itu KKI itu kayak termasuk dia ada salah satu oknum juga dia sama-sama melakukan kesalahan tapi mereka tuh dihujatnya dengan versi beda. Balik lagi kayak ya bisa dibilang kayak kecantikan tuh masih ada patokannya kayak gitu. Ya itu menurutku
ya itu balik lagi dari sudut pandang setiap orang-orang beda ya kan. Jadi ya Pak, ya itu sangat kayak meresahkan ya, bisa Meresahkan dibilang meresahkan sih, karena kan masa dihujat atau enggaknya karena good looking atau enggaknya itu kan pasti bakal ngerasa nggak adil bagi sebagian orang gitu. bener banget. Apalagi Ya. kan ya tuh kan kayak masalahnya tuh juga masalah sepele, bisa jadi kayak masalah besar, bisa sampai kayak trending topik di Twitter atau di YouTube. Itu kan kayak merugikan lah kan. Iya. Seharusnya kan kita sebagai perempuan kayak sama-sama buat Dukung. iya nge-support Ya. lah kayak gitu. Bener banget ya. Oke. Itu sih, jadi kesimpulannya sih ya kita sebagai sesama perempuan ya harus saling support tadi itu kan, harus saling menghargai kok, tapi bagi perbuatan yang etis gitu ya. Ya bener lah, jangan kayak misal mentang-mentang temenan terus kayak jadi dia ngelakuin kesalahan terus jadi kayak dibela mati-mati. Itu juga salah. Jangan kayak gitu. Terus apa ya, kalau misalkan menyimpang dari positif ya itu tadi, kita berhak kayak membela diri gitu kan sebagai cewek kayak gitu. Tapi kalau misalkan merendahkan sesama cewek itu janganlah ya. Maksudnya kalau misalkan apa ya, kamu punya teman yang lebih gimana ya, lebih di bawah dari kamu, misal kamu lebih pintar dari dia kayak gitu, kamu jangan berpikir kayak dia tuh lebih apa ya, kayak lebih bego kayak gitu ya, kayak ngeremehin kayak gitu. Malah harusnya lebih baik kalau kamu ngedukung dia, kayak ngehargain. Ya, malah itu ngebantu. jauh lebih baik sih. Jadi ya menurutku kayak kalau misalnya kita nggak bisa bantu kayak juga diem aja lah, mending kayak terserah kan juga itu urusannya mereka, mau mereka di usia kita kayak di usia 16-17 udah bisa make up atau bisa apa, itu kan juga toh yang menikmati mereka, ya penting mereka nggak ganggu kita, mereka nggak apa namanya, ngehujat kita lah kayak gitu. nggak nyenggol kita lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tadi kan kita bahas tentang apa, internalized. Internalize. Jadi itu kita secara nggak langsung kayak kita menyadari bahwa setiap orang tuh punya, bukan setiap orang sih, lebih ke setiap perempuan tuh punya Keunikan. keunikan masing-masing, kita harus tanggapi, harus kita emang kita nggak bisa memaksakan orang satu pendapat sama kita, Ya, benar banget. karena setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri, tapi kita juga Harus support. Benar. Kayak gitu. Bineka Tunggal Ika ya. Ya udah sih, kayaknya itu aja yang kita bahas di episode kali ini. Maaf apabila ada salah kata yang menyinggung kalian. Ya, saya dan aku Balkis dan Naomi, kita pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, semangat selalu ya. Oke, tetap pantengin terus podcast Suara 8 di YouTube-nya N8 TV. Karena kita apa? Karena kita akan membagikan konten-konten yang menarik di setiap minggunya. Oke, besok kita bakal bahas apa nih? Kita bahas apa ya? Ini tonton aja. Ya, jangan Biar spoiler. nunggu. Oke. Ya, aku Balkis dan Aku Naomi. kita pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Dadah.